Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dapat melanjutkan membahas dan mempelajari kitab An-Nahwul Wadih. Kita masuk ke pertemuan ketujuh dari pembahasan kitab ini, masuk bab al-mubtada'u wal khobaru, mubtada dan khobar. Baik, sebagaimana biasa, penulis menyebutkan al-amthilatu, contoh-contoh, benar nanti penjelasannya baru ditarik kesimpulan. Di al-mubtada'u wal khobaru, mubtada dan khobar, maka ini ada istilah yang harus difahami. Contoh yang pertama, at-tufahatu khulwatun, apel itu manis. As-suratu jamilatun, gambar itu bagus. Al-jaryu mufidun, berlari itu bermanfaat. Al-qitaru sari'un, kereta itu cepat. An-nadhafatu wajibatun, kebersihan itu wajib. Al-ardu mustadiratun, dan yang keenam, bumi itu bulat. Maka kita perhatikan semua contoh yang ada di sini, ya, semuanya jumlah mufidah yang tersusun dari dua kata dan semuanya isim. Misalkan contoh yang pertama, at-tufahatu khulwatun, apel itu manis. At-tufahatu isim, apa tandanya? Alif lam. Khulwatun juga isim, tandanya di tanwin. Baik, kita lihat keterangan dari penulis. Al-bathu, pembahasan. Al-amthilatu sabiqatu kulluha jumalun. Jadi contoh-contoh yang telah berlalu semuanya adalah kalimat. Wa kullu jumlatin minha murakkabatun minasmaini. Dan setiap kalimat tersusun dari ismaini, dua isim. Jadi at-tufahatu khulwatun, isim yang pertama at-tufahatu, yang kedua khulwatun. Al-jaryu mufidun, isim yang pertama al-jaryu, yang kedua mufidun. Wal ismul awwalu fi kulli jumlatin, isim yang pertama yang ada pada setiap kalimat, huwaladzi ibtada'na bihi al-jumlata, yaitu isim yang kita memulai kalimat dengannya. Jadi isim yang pertama adalah isim yang kalimat tersebut dimulai dengannya. Fahuwa lidzalika yusamma mubtada'un, maka dia disebut mubtada. Dari ibtada'a yabtadi'u itu artinya memulai. Jadi mubtada itu secara bahasa isim yang yaitu terletak di awal, itu mubtada, diawalkan. Wa idza wada'na isba'ana 'alal ismi tsani fi kulli jumlatin, maka apabila kita mencukupkan diri dengan isim yang pertama dan membuang isim yang kedua, fi kulli jumlatin, pada setiap kalimat, fa akhfainahu, kita sembunyikan isim yang kedua tersebut, an-nadharina, dari penglihatan kita, wa qara'na hakada, maka kita membaca at-tufahatu, apel itu, as-suratu, gambar itu, al-jaryu, berlari itu, fa innana natahayyaru, maka kalau kita hanya sebutkan at-tufahatu, fa innana natahayyaru, kita jadi bingung. Wa nas'alu anfusana, maka kita bertanya kepada diri kita, ma sya'nut tufahati, jadi apa keadaan dari apel itu bagaimana? Wa ma sa'nus surati, bagaimana keadaan gambar itu? Gambarnya itu bagaimana? Wa ma sa'nul jaryi, bagaimana keadaan berlari? Jadi kalau hanya disebutkan at-tufahatu, as-suratu, al-jaryu, fa innana natahayyar, maka kita bingung, belum jelas itu. Itu hanya satu kata. Walakinna idza rafa'na isba'ana wa qara'na hakada, namun kalau kita kembalikan lagi kata tersebut, jadi kata kedua tersebut, dan kita katakan
At-tufahatu khulwatun, apel itu manis. As-suratu jamilatun, gambar itu indah. Al-jaryu mufidun, berlari itu bermanfaat. Istafadna faidatan tamatan, maka kita bisa mengambil faidah yang sempurna. Kita bisa memahami kalimat tersebut secara sempurna. Kalau hanya at-tufahatu, apel itu, apelnya bagaimana nggak jelas, maka dikasih keterangan khulwatun, wa apel itu manis. Walladhi afadana huwa al-ismu tsani, maka yang memahamkan kita adalah kata yang kedua atau isim yang kedua, fi kulli jumlatin, yang ada dalam setiap kalimat. Huwallazi akhbarona bihalawati tufahati, yaitu yang pertama mengabarkan kepada kita manisnya apel. Wa jamalis surati, yang kedua bagusnya gambar. Kemudian wa ifadatil jarri, dan manfaat berlari. Walidhalika, oleh karena itu yusammal ismu tsani khobaron, isim yang kedua disebut khobar. Jadi dia menjelaskan makna isim yang pertama atau makna mubtada, atau menyempurnakan makna mubtada. Kalau hanya disebutkan al-jaryu, berlari, itu nggak jelas. Tapi kalau al-jaryu mufidun, berlari itu bermanfaat, maka ini jelas. Wa idza ta'ammalna akhira kulli ismin, kalau kita memperhatikan harokat akhir setiap isim, min asmaini fi kulli jumlatin, dari dua isim yang ada dalam setiap kalimat, minal jumali sabiqati, dari kalimat-kalimat sebelumnya, wajadnahu marfu'an, kita dapati semuanya huruf terakhirnya harokatnya marfu, yaitu sudah kita jelaskan di dhammah. Jadi at-tufahatu dhammah, khulwatun dhammah. Kita perhatikan, kita ulang ini. At-tufahatu, taknya ini dhammah, khulwatun juga dhammah, maka marfu. Baik mubtada atau khobar marfu. Jadi baik isim yang pertama atau isim yang kedua semuanya marfu, yaitu di dhammah. Baik, sekarang masuk ke al-qawaidu, kaidah. Al-mubtada'u, mubtada adalah ismun marfu'un. Ingat, dia isim marfu'. Kalau kita perhatikan semuanya isim. Dan yang kedua marfu' fi awalil jumlati. Yang ketiga mubtada letaknya di awal kalimat. Jadi mubtada letaknya di awal kalimat. Maka kalau kita perhatikan, misalkan al-qitaru sari'un, kereta itu cepat. Mana mubtadanya? Al-qitaru. Kenapa al-qitaru mubtada? Karena dia isim, tandanya alif lam, marfu, letaknya di awal kalimat, maka dia mubtada. Jelas ya? Kemudian al-khobaru, khobar adalah ismun marfu'un, dia isim juga marfu, yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Bersama mubtada membentuk yaitu kalimat yang sempurna. Jadi bersama dengan mubtada membentuk kalimat sempurna. Kalau hanya mengatakan al-qitaru, kereta itu. Kereta itu kenapa? Kalau dikasih keterangan sari'un baru jelas, cepat gitu. Berarti khobar dia kalau bersama mubtada menyempurnakan makna mubtada. Jadi makna kalimat itu menjadi sempurna. Tidak hanya subjek tapi ada predikatnya. Tidak hanya subjek tapi ada predikatnya. Baik. Sekarang tamrinatun, latihan. Istakhrij kulla mubtada'in wa kulla khobarin minal jumalil atiyati. Tentukan mubtada dan khobar yang ada pada kalimat berikut. Nomor 1, ad-dawatu mamlu'atun. Tempat tinta itu penuh. Ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ad-dawatu, yang kedua mamlu'atun, dan keduanya adalah isim. Maka kita lihat ad-dawatu sebagai apa? Jawabannya sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Dia isim marfu, letaknya di awal kalimat. Mamlu'atun sebagai apa? Khobar. Kenapa khobar? Dialah yang menyempurnakan makna ad-dawatu. Kalau hanya dikatakan tempat tinta itu, nggak jelas. Tapi kalau ada keterangan mamlu'atun, maka jelas. Maka mamlu'atun dia khobar dan sama-sama marfu sebagaimana mubtada. Baik, yang kedua al-mizahu mudirrun. Jadi al-mizahu yaitu seorang dia banyak tertawa, atau boleh jadi bahkan mengolok-olok, itu mudirrun, merugikan, membahayakan.
Al-mizahu dia mubtada marfu, ya. Jadi dia isim marfu, letaknya di awal kalimat sebagai mubtada. Mudirrun khobar, kenapa dia isim marfu yang dialah bersama mubtada menjadikan kalimat ini sempurna. Jadi mudirrun khobar. Nggak boleh kita baca al-mizahu mudirron. Al-mizahu mudirrin. Kenapa? Khobar juga harus marfu sebagaimana mubtada. Yang ketiga, al-muallimu hadirun, guru itu hadir. Al-muallimu dia sebagai mubtada. Kenapa mubtada? Dia isim marfu. Ini aslinya dhammah, letaknya di awal kalimat. Hadirun sebagai khobar. Kenapa khobar? Dia isim marfu. Ini dhammah yang dia menjelaskan makna muallim atau bersama kata muallim menjadikan kalimat ini sempurna. Ada subjek, ada predikat. Yang keempat, al-hawa'u mutajaddidun. Udara itu segar. Al-hawa'u dia isim marfu di awal kalimat sebagai mubtada. Mutajaddidun dia khobarnya. Karena dia isim marfu yang menyempurnakan atau memberi keterangan makna al-hawa'u. At-tajiru aminun. Pedagang itu amanah. At-tajiru isim marfu di awal kalimat sebagai apa? Mubtada. Aminun dia isim marfu menyempurnakan makna at-tajiru atau memberi keterangan kepada at-tajiru pedagang yang bagaimana? Oh, yang aminun, yang amanah. Maka ini sebagai khobar. Baik, yang keenam. Al-fakiru muhtajun. Orang yang fakir itu membutuhkan. Al-fakiru isim marfu di awal kalimat mubtada. Muhtajun khobarnya. Maka nggak boleh dibaca muhtajan. Muhtajin harus muhtajun. Kenapa? Karena khobar harus marfu. Khobar itu isim yang marfu yang menyempurnakan makna mubtada. Yang ketujuh, al-khida'u jadidun. Sepatu itu baru. Al-khida'u mubtada karena dia isim marfu di awal kalimat. Jadidun dia khobar, dia isim marfu yang menjelaskan makna al-khida'u atau memberi keterangan kepada al-khida'u, maka dia khobar. Yang kedelapan, al-hadiqatu fasihatun. Kebun itu luas. Al-hadiqatu. Bacanya hadiqatu isim marfu di awal kalimat mubtada. Fasihatun isim marfu yang menjelaskan kata al-hadiqatu dia khobar. Kemudian asyajaratu muthmiratun. Pohon itu berbuah. Asyajaratu isim marfu di awal kalimat. Dia sebagai mubtada. Muthmiratunnya sebagai khobar. Jelas. Baik. Sekarang tamrinun fil i'robi. Latihan mengi'rob. Namudats contohnya. Al-hujratu nadifatun. Kamar itu bersih. Al-hujratu kita katakan mubtadaun marfu'un. Nadifatun khobarun marfu'un. Jelas, gampang. Kemudian latihannya a'ribil jumlataini al-atiyataini. I'rablah dua kalimat berikut ini. As-sayyaratu sari'atun. Mobil itu cepat. Kita katakan as-sayyaratu mubtadaun marfu'un. Sari'atun khobarun marfu'un. Al-kittu alufun. Kucing itu jinak. Kita katakan al-kittu isim marfu di awal kalimat. Dia mubtadaun marfu'un. Adapun alufun dia khobarun marfu'un. Baik, demikian penjelasan ringkas yang bisa kita baca dari kitab An-Nahwul Wadih, yaitu terkait bab mubtada dan khobar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.